Shalom, selamat bertemu kembali secara online dan salam menikmati berkat Tuhan untuk kita semua. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kemurahan demi kemurahan-Mu yang sudah kami nikmati. Berbicaralah pada kami. Ajarilah kami melalui Roh Kudus-Mu agar mudah untuk kami mengerti firman-Mu. Karena pada saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya suka kongsikan kepada saudara dan saudari satu tajuk, yaitu akar hidup Kristiani yang sehat. Seorang pencipta pohon berkata, sebatang pohon adalah suatu penemuan yang amat ajaib karena ia berdiri kepala di bawah. Ternyata yang ia maksudnya adalah sistem akarnya yang amat besar, sebab walaupun berada di bawah tanah dan tidak dapat dilihat, namun sangat penting artinya untuk kehidupan, kestabilan, dan untuk produksi buahnya. Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat Kolosi mengingatkan kita bahwa tidak ada penganut agama Kristen yang baru lahir atau yang sudah dewasa yang melalaikan akar hidupnya. Jika ia mau yang berhasil dan tahan lama untuk Kristus, imannya harus tetap dirawat dan dikuatkan oleh akar yang sehat. Dalam Kolosi 2 ayat 8 hingga 7 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah Dia ajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Akar dari hidup Kristiani itu tidak berfungsi oleh proses yang berjalan secara mujarab. Akar itu harus dirawat dengan rajin, walaupun Allah tidak boleh dilihat atau dijamah. Ada 3 hal yang ia suruh supaya kita jamah agar ia lebih nyata kepada kita. Inilah kebiasaan yang harus kita lakukan supaya kita tetap memiliki kesehatan dan kekuatan rohani. Keberhasilan atau kegagalan dalam hidup kerohanian kita sangat tergantung pada bagaimana kita mengatur makanan, air minum, sanaman secara teratur untuk memperoleh hidup sehat dan baik. Demikianlah kita juga memerlukan ketiga akar pemberian Allah itu untuk tetap memberi kekuatan dan kesegaran pada hidup rohani kita. Akar yang pertama, doa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Doa itu ibarat dengan nafas jiwa. Dan bagi umat Kristen yang sehat dan cergas, doa itu sama pentingnya seperti bernafas. Sebagaimana tubuh kita akan cepat mati jika tidak ada udara. Maka demikian juga jiwa kita akan lemah jika kita tidak berdoa. Umat Kristen yang tinggal di dunia yang penuh dosa ini diumpamakan seperti seorang penyelam laut di laut yang dalam, yang hanyut dalam lautan yang sangat dalam. Doa itu sangat penting seperti tali kehidupan yang menghubungkan kita dengan surga. Allah tidak membuat doa itu menjadi
tali penyelamat kita. Doa dalam bentuk yang paling sederhana berarti menghentikan segala perlawanan, meninggalkan ketergantungan pada diri sendiri, dan memberi Allah kesempatan untuk memenuhi keperluan kita. Ini sama halnya dengan bernafas. Udara tidak perlu dipaksakan masuk ke paru-paru kita. Udara selalu menunggu untuk masuk ke paru-paru kita. Demikian juga dengan berdoa. Dalam hakikat yang alkitabiah, yaitu untuk membiarkan Allah masuk dan mengizinkan Dia menggunakan kuasa-Nya yang maha besar itu untuk mengurangi penderitaan kita. Berdoa sama dengan membuka pintu hati kita dan mengundang Allah untuk masuk dalam kehidupan kita. Ini tidak memerlukan tenaga manusia. Ini hanya memerlukan persetujuan dan kemahuan kita. Mahukah kita mengundang Allah untuk masuk, memberikan izin seluas-luasnya memenuhi keperluan kita? Doa itu lebih dalam dari kata-kata. Doa itu ada di dalam jiwa kita. Sebelum kita lafazkan, itu adalah pengakuan tentang ketidakberdayaan kita. Itu adalah juga penyerahan kehendak kita secara keseluruhan kepada Allah. Allah telah merancang doa itu sedemikian rupa, sehingga boleh digunakan sebaik mungkin oleh orang yang paling lemah dan paling hina. Bukan doa kita yang menggerakkan hati Allah untuk menyelamatkan kita, tetapi Ia tergerak hatinya oleh karena kasih-Nya yang besar. Pengakuan tentang ketidakberdayaan kita membuka jalan bagi Allah dan memberikan Dia kesempatan untuk menangani berbagai masalah yang melelahkan dan membingungkan. Akar kedua, belajar Alkitab. Dalam Matius 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Belajar Alkitab secara teratur adalah yang paling penting dan perlu dalam perkembangan jiwa. Ini adalah satu dari 3 perwujudan atau kasih kurnia yang membuat Allah itu lebih nyata dan lebih pribadi bagi kita. Jika doa adalah napas jiwa, maka belajar Alkitab adalah makanan dan minuman rohani kita. Kedua-duanya akar. Ini sama pentingnya bagi kita. Sama halnya dengan doa, kita diberi masa sepenuhnya untuk mengatur waktu dan usaha yang kita gunakan untuk belajar Alkitab. Seorang pemimpin Kristen yang berpelajaran tinggi pernah berkata mengenai Alkitab seperti begini. Saya mahu mengetahui setiap kata dalam buku ini sebelum saya menghembus napas terakhir. Oleh itu, marilah kita terus berusaha untuk membaca Alkitab agar kita lebih mengenali Tuhan dan melakukan seperti yang dikehendakinya. Tetapi kita harus menyadari bahwa tidak ada orang lain yang boleh mempelajari Alkitab itu secara mendalam untuk kita. Sama seperti tidak ada seorang pun yang boleh bernapas untuk kita atau makan untuk kita. Kita harus membangun diri sendiri, keyakinan kita akan kebenaran Alkitab untuk diri kita sendiri. Sebagaimana kita harus memberi pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah. Akar ketiga, membagi pengetahuan tentang Kristus. Dalam Markus 5 ayat 19 mengatakan, pulanglah ke rumahmu,
kepada orang-orang sekampungmu dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu. Perkabaran tentang keselamatan dari Allah sangat penting kita kabarkan kepada orang lain. Jika doa adalah nafas dan belajar Alkitab adalah makanan, maka bersaksi itu adalah seperti olahraga. Dorongan pertama dari hati ialah memenangkan orang lain bagi Kristus Juru Selamat kita. Marilah kita seperti lilin yang senantiasa menerangi orang lain. Marilah kita ceritakan pengalaman sendiri bersama Tuhan untuk orang lain. Kita wajib menceritakan apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita sudah dengar tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Allah yang mengubahkan dan kasih kurnia Allah yang begitu baik. Jika kita sudah mengikuti Yesus langkah demi langkah, kita memiliki sesuatu yang langsung yang boleh menyaksikan tentang bagaimana Allah telah memimpin dan menolong kita, dan kita boleh menyaksikan tentang bagaimana kita telah menguji perjanjian-perjanjiannya dan mendapatinya benar. Dan inilah kesaksian untuk mana kita telah dipanggil. Oleh karena tidak adanya kesaksian itu, maka dunia akan binasa. Hanya itu sahaja. Sebelum itu, kata terakhir, pematuhan kepada saranan-saranan ini akan memutuskan rantaian jangkitan dan seterusnya menghalang perebekan COVID-19 dalam community. Marilah kita terus mengamalkan SOP walau di mana berada. Pakai mask atau pelitup hidung dan mulut. Kerap cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Jarakkan diri dari individu lain sekurang-kurangnya 1 meter. Jangan bersalaman dan bersentuhan. Duduk di rumah jika tiada urusan penting. Terima kasih, hanya setakat ini dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami sangat dihibur dengan firman-Mu. Meskipun kami tidak dapat menjamah Engkau dan melihat Engkau dengan nyata, tetapi kami diingatkan bahwa kami dapat menjamah Tuhan melalui doa, melalui merenung dan belajar firman-Mu. Dan begitu juga mengungsikan kepada orang lain tentang kuasa dan kemurahan-Mu. Terima kasih di atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih di atas segala kecukupan Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu nyata pada kami pada saat ini. Karena semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Juru Selamat kami. Amin.